Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur kita ada di hari Rabu pagi hari ini. Luar biasa penyertaan Tuhan buat setiap kita. Kalau kita boleh ada di hari terakhir di bulan Juni ini. Semua karena kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya ingin melanjutkan kembali dari Amsal pasal yang ke-27 buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, di sekeliling kita pasti ada banyak orang yang suka memuji, ya. Ada banyak orang yang suka, kalau orang Indonesia bilang suka mengangkat-angkat kita. Tapi kita tidak pernah tahu, tidak semua orang yang seperti itu bersikap yang sama di depan atau di belakang kita. Sehingga sebenarnya saudara, apa yang terjadi hari ini di sekeliling kita orang-orang yang seperti itu, yang mungkin di depan kita terlihat baik, tapi di belakang mereka mungkin menceritakan sesuatu yang jahat tentang kita. Sebenarnya hal itu telah terjadi dari zaman-zaman yang dulu. Bahkan dalam Amsal pasal yang ke-27, Salomo pernah menulis ayat yang kelima, ayat yang ke-6, ya. Salomo menulis seperti ini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ada satu kebiasaan yang mungkin harus kita belajar dan kita bangun lebih sering dalam komunitas orang percaya, yaitu mau untuk menerima teguran. Kenapa kadang banyak orang suka berbicara di belakang? Karena ada banyak orang yang merasa tidak nyaman ketika mereka ditegur. Ditegur bukan berarti dimarahi. Ditegur kita menyatakan sesuatu yang benar kepada orang lain yang kita lihat bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah tanpa ada maksud menghakimi mereka. Kadangkala kata menghakimi digunakan ya untuk defense ketika kita sedang dinasehati atau diberikan satu masukan. Nah, ini yang jahat sebenarnya saudara. Kita tidak boleh selalu mengartikan teguran itu sebagai menghakimi. Misalnya kita berkata kepada orang lain, misalnya kita lihat ada teman kita mungkin yang kita lihat suka melakukan sesuatu yang males misalnya. Nah, kita datang dan berkata, bro, ayo dong bro, lebih semangat lagi ya. Tuhan sudah kasih kita kemampuan, Tuhan sudah kasih kita skill. Mari kita pergunakan dengan lebih baik. Saya lihat kamu kayaknya belakangan ini sedikit mengurangi kreativitas kamu, mulai mengurangi intensitas bekerja kamu. Ya mungkin performa kamu agak turun. Ayo dong bro, lebih semangat lagi. Saudara, itu bukan menghakimi, itu kita sedang memberikan sesuatu untuk menasehati orang itu supaya dia menjadi lebih baik. Nah, orang yang menerima di Indonesia seringkali meresponinya dengan, wah kamu jangan menghakimi saya dong, bilang saya males. Nah, saudara, hal-hal seperti ini perlu untuk kita clearkan ya. Kenapa orang sering banyak membicarakan kita di belakang? Mungkin karena ketika kita dikasih tahu kita nggak mau dengar. Mungkin ketika kita ditegur kita nggak mau memberikan ruang untuk orang berbicara. Bisa jadi yang mereka sampaikan itu benar buat kita. Dan keseringan memang benar seperti itu, karena yang mengetahui kita adalah yang melihat tingkah laku kita itu orang-orang yang di sekeliling kita. Kalau kita selalu defense, selalu menolak, maka mereka akan menceritakannya di belakang dan pada akhirnya kita akan kecewa karena kita tahu, loh kok dia ngomongin saya di belakang. Bisa jadi orang tersebut telah berusaha untuk ngomong di depan kita, tapi kita tidak memberikan respon yang baik, sehingga akhirnya mereka ngomongin kita di belakang. Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Karena firman Tuhan berkata, ada kawan yang mencium secara berlimpah-limpah. Tapi ada juga musuh yang seorang yang mengasihi kita itu memukul kita dengan maksud baik ya. Mereka menyatakan sesuatu yang salah tapi dengan tujuan supaya kita menjadi lebih baik. Tapi ada orang yang sengaja memuji-muji kita sebenarnya, tapi di belakang kita mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik buat kita. Nah, bisa terjadi seperti itu. Salah satu indikasinya adalah mungkin karena kita tidak suka ditegur. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk menerima masukan dari orang lain, membiarkan orang lain menilai kita itu lebih baik.
Bukan berarti kita hidup dari perkataan orang, itu hal yang berbeda. Hidup dari perkataan orang adalah ketika kita terintimidasi dan memikirkan hal-hal yang orang lihat kita negatif. Tapi kita harus jujur sama diri sendiri, kalau apa yang orang sampaikan itu benar, mari perbaiki diri dan jadilah lebih baik. Tapi kalau kita tahu dengan pasti apa yang mereka sampaikan tidak seperti yang Tuhan sampaikan buat kita, tidak seperti siapa kita di dalam Tuhan, maka jangan sampai terintimidasi dan hidup karena perkataan manusia. Tapi teguran selalu mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Saudara, biar kita belajar untuk kita bisa menerima teguran, kita belajar untuk kita bisa menerima masukan dari orang lain. Jangan ngegas kalau orang lain datang menegur kita. Jangan ngegas ketika kita diberitahu. Kemarin kita belajar tentang orang yang bodoh. Jangan menjadi orang yang bodoh dengan menyatakan orang lain menghakimi kita kalau mereka menegur kita. Jangan bodoh ketika orang lain datang untuk membuat kita menjadi lebih baik, sekalipun ketika mereka mengatakannya sakitnya luar biasa buat kita. Tapi kalau itu mendatangkan sesuatu yang baik, terima itu. Karena itu akan menjadikan kita lebih dewasa, lebih baik. Dan itu bukti kalau mereka mengasihi kita. Ya, saya sebagai seorang pemimpin beberapa kali, ya, saya rasa cukup sering saya kasih tahu ke teman-teman pengurus di gereja di Rock Malaysia, kalau ada sesuatu yang teman-teman ingin sampaikan, ada yang salah yang saya buat, please tell me, kasih tahu saya. Saya sangat perlu untuk dikoreksi, saya sangat perlu untuk diberi masukan, saya sangat perlu untuk saya bisa dinilai oleh teman-teman supaya saya menjadi lebih baik. Ya, karena sebagai hamba Tuhan, saya rasa semua hamba Tuhan juga perlu untuk terima masukan dari orang lain. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana orang melihat kita. Mungkin kita ada beberapa hal mungkin yang kita kelewatan mungkin, saudara. Ya, sangat perlu untuk kita membuat diri kita terbuka. Ya, bukan cuma hamba Tuhan, siapapun kita. Sangat perlu untuk kita membuat diri kita terbuka terhadap masukan dan terhadap penilaian orang lain, sehingga kita bisa cek diri kita. Mungkin ada yang salah yang harus kita rubah, mungkin ada yang betul dari perkataan mereka sehingga kita harus merubah. Jangan sampai orang menceritakan kita di belakang kemudian kita tahu, wah kok dia ceritain saya ya, ternyata karena kita yang gak mau dikasih masukan. Ya, saudara, biar ini menginspirasi kita, menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini, kayak bersyukur buat hari terakhir di bulan Juni. Tuhan terus memberkati kami sepanjang bulan ini. Kami tahu bahwa nanti malam untuk kami memasuki bulan yang baru, kami tahu kasih setia Tuhan juga ada. Engkau meneruskan penyertaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan turun buat setiap kami, berkat-Mu turun menuntun kami, supaya kami punya orang-orang yang di dekat kami, yang berani untuk menegur kami, dan kami punya hati untuk kami mau ditegur dan dibangun oleh perkataan mereka. Sekalipun mungkin menyakitkan, tapi kami tahu bahwa Tuhan kami baik. Tuhan kami menempatkan orang-orang di sekeliling kami supaya kami bisa terus menjadi dewasa, terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.